Setelah para pemain menyelesaikan permainan kelima, kini pemain yang tersisa hanyalah 3 orang, yaitu Gi-hun, Sang-woo, dan Sabyeo. Sesampainya mereka di ruangan berkumpul, Gi-hun langsung menghampiri Sang-woo dan bertanya mengapa ia mendorong pemain terakhir. Sang-woo menjawab dengan nada marah jika ia melakukan hal itu untuk membuat mereka semua tetap hidup. Karena bagaimanapun juga di permainan ini selalu ada pengorbanan. Mendengar hal itu, Gi-hun tak setuju. Ia berpendapat bahwasanya mereka bisa keluar dari permainan ini dengan saling melindungi. Sang-woo semakin emosi. Ia berkata mengapa Gi-hun tetap hidup melarat. Itu karena dirinya selalu mempertanyakan hal-hal bodoh yang jawabannya ia telah ketahui. Gi-hun membalas, lantas mengapa pria dengan lulusan universitas terbaik memiliki hutang miliaran won? Saat mereka berdua sedang berdebat dan beradu bicara, penjaga tiba-tiba mendatangi mereka. Ia berkata karena ketiga pemain telah berhasil bertahan hidup hingga permainan terakhir, maka dari itu mereka akan memberikan hadiah pada ketiga pemain tersebut. Mereka pun membawa 3 kotak besar dan mengajak Gi-hun, Sang-woo, serta Sabyeo untuk makan malam spesial. Sebelum mereka pergi ke acara makan malam, mereka dipersilahkan untuk membersihkan diri masing-masing. Di sini kita bisa melihat separah apa luka yang Sabyeo alami. Terdapat kaca yang menancap pada bagian tubuh dirinya. Bahkan darah tak henti-hentinya mengalir. Namun karena Sabyeo tak ingin terlihat lemah, ia berusaha untuk menutupinya. Dan saat ia membuka kotak hadiah tersebut, rupanya itu adalah sebuah kostum formal. Setelah semua pemain membersihkan diri mereka masing-masing, mereka dibawa ke sebuah ruangan dengan meja yang berbentuk segitiga. Di sana mereka diminta untuk menyantap hidangan spesial dari tuan rumah. Gi-hun dan Sang-woo memakan hidangan tersebut dengan sangat lahap, tetapi tidak dengan Sabyeo yang hanya terdiam. Sementara itu, di luar pulau, Junho telah berhasil pergi ke darat. Ia pun langsung berlari ke atas bukit untuk mencari sinyal. Tak lama kemudian, frontman bersama beberapa anak buahnya tiba. Di sana Junho berusaha untuk menelpon atasannya. Meskipun ia berhasil tersambung, tetapi tetap saja perbincangan antara mereka berdua tak bisa berlangsung dengan baik. Karena merasa sia-sia, akhirnya Junho memilih untuk mengirimkan bukti-bukti permainan tersebut, lalu kembali berlari ke atas bukit. Setelah Junho berlari cukup lama, rupanya rencana kabur dirinya sia-sia. Karena setelah ia berada di bukit tersebut, Junho terjebak oleh situasi di mana ia harus melompat ke laut, atau ia akan tertangkap. Dan saat Junho sedang memikirkan rencana tersebut, frontman bersama anak buahnya telah tiba dan menemukan dirinya. Frontman pun langsung berkata jika pistol yang berada di tangan Junho kini hanya tersisa peluru buangan saja. Dan hal itu tak mungkin untuk seorang polisi tembakan. Lalu frontman mengulurkan tangan dan berkata, ikutlah bersamaku, maka kau akan hidup. Mendengar hal tersebut, Junho serasa tak asing dengan suara yang ia dengar. Dan saat Junho bertanya, siapa kau? Frontman membuka topengnya. Ketika topeng terbuka, Junho benar-benar terkejut. Karena ternyata frontman adalah kakaknya sendiri, yaitu In-ho. Dengan raut wajah yang benar-benar terkejut, Junho bertanya, mengapa? Namun tak ada jawaban dari kakaknya. Ia justru mengeluarkan pistol dan menembak Junho hingga ia terjatuh ke laut dan hilang begitu saja. Mari kita kembali ke ruangan, di mana setelah para pemain menghabiskan jamuan makanan mereka, para penjaga langsung mengambil piring, tetapi meninggalkan pisau. Lantas para pemain langsung mengetahui maksud dan tujuan tersebut. Mereka masing-masing pun berpisah. Sang-woo berada di pojokan, begitu pula dengan Gi-hun dan Sabyeo. Tetapi melihat keadaan Sabyeo yang lemah, Gi-hun berniat untuk mendekatinya. Sabyeo dengan cepat mengarahkan pisaunya. Namun Gi-hun meminta Sabyeo untuk tetap tenang. Ia bertanya terkait kondisi dirinya. Sabyeo menjawab bahwa ia baik-baik saja dan justru menyuruh Gi-hun untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sembari berjaga, Gi-hun meminta pada Sabyeo untuk tetap bertahan karena ia akan mengeluarkannya dari sini dan membawa semua uang itu. Sabyeo tertawa. Ia lalu bertanya apa yang akan Gi-hun lakukan ketika mendapat uang tersebut. Gi-hun menjawab jika ia ingin menghentikan usaha ibunya yang berjualan di pinggir jalan, lalu menggantinya dengan membelikan sebuah toko agar ibunya bisa berjualan dengan layak. Ia juga ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Lalu Gi-hun bertanya balik. Sabyeo menjawab jika ia ingin mengeluarkan adiknya dari panti asuhan dan membawa ibunya ke Korea Selatan. Saat mereka sedang berhayal seperti itu, Gi-hun tiba-tiba melihat kondisi dari Sang-woo yang tertidur dengan pisau. Dan pisau itu terlepas dari genggamannya.
Merasa itu adalah kesempatan bagi dirinya, Gi-hun berdiri untuk menghampiri Sang-woo dan segera membunuhnya. Namun saat Gi-hun berjalan beberapa langkah, Sabyok menghentikannya. Ia berkata jika Gi-hun bukanlah orang seperti itu. Ia lalu meminta padanya untuk menjaga adiknya dan mengeluarkannya dari panti asuhan. Setelah Sabyok mengatakan hal tersebut, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Melihat Sabyok yang tiba-tiba pingsan, Gi-hun dengan cepat menghampiri pintu ruangan penjaga dan berteriak untuk meminta bantuan. Tetapi saat pintu terbuka, rupanya para penjaga membawa sebuah kotak besar yang menandakan jika terdapat seorang pemain yang tewas. Dan benar saja, saat Gi-hun kembali ke ruangan, Sabyok telah tewas dengan luka sayat di lehernya. Sementara itu terdapat Sang-woo di sebelahnya. Melihat Sabyok dibunuh oleh Sang-woo, Gi-hun pun berusaha untuk menyerangnya. Tetapi para penjaga dengan cepat menahan serangan dari Gi-hun dan membuatnya untuk tetap tenang. Bersama